Halo teman-teman, dalam video ini saya akan menjelaskan tentang Allah menjadi manusia. Dalam video sebelumnya yang berjudul Tetesan Ilmu Terakhir, saya sudah mengatakan bahwa Allah menjadi manusia, yang kemudian Allah sebagai manusia inilah yang disebut dengan Tufani. Dalam video ini, saya akan menjelaskan secara lebih mendalam tentang bagaimana Allah menjadi manusia. Untuk itu, yang harus kita ketahui adalah bahwa Allah adalah roh. Allah yang adalah roh ini memiliki sifat perwujudan atau teofani. Perwujudan Allah bisa dalam bentuk nyala-nyala api, bisa juga dalam bentuk seorang laki-laki dewasa sempurna. Namun, perwujudan Allah ini hanya bersifat sementara. Ketika Allah mewujudkan diri, maka perwujudannya itu tidak menyangkal Allah adalah roh. Demikian sebaliknya, Allah adalah roh, tidak menyangkal sifat perwujudannya. Karena hanya ada satu oknum, bukan dua oknum. Namun demikian, sifat perwujudan Allah ini atau teofani ini hanya bersifat sementara. Agar dapat dipakai sebagai hak untuk seterusnya dan selama-lamanya, maka kemudian sifat perwujudan ini atau daging yang berada di dalam sifat perwujudan ini dimeteraikan dengan sifat-sifat Allah, yaitu keadilan, kebenaran, kekudusan, kesucian, kesetiaan, ketaatan, kasih, dan sebagainya. Keadilan berarti dia memperoleh daging secara adil, karena diperjuangkannya di dalam rahim selama 9 bulan, kemudian menjalani hidup sebagai manusia. Yang kedua, menjelma menjadi janin, kemudian lahir dari rahim seorang wanita, dipandang sebagai cara yang paling benar. Kekudusan berarti dagingnya itu adalah daging yang langsung berasal dari surga, atau dagingnya itu tidak sama dengan daging manusia pada umumnya. Itu namanya kekudusan. Khusus, tidak sama dengan yang umum. Begitu, bro. Kesucian berarti dosa tidak menginginkan dia, atau dosa menjauh dari dia, atau dia tidak jatuh ke dalam dosa, atau dia tidak tertarik dengan dosa. Kesetiaan berarti dia setia kepada Bapa dan setia melaksanakan tugas yang diberikan oleh Bapa dan setia kepada kasih yang merupakan bagian dari sifatnya. Ketaatan berarti dia taat melaksanakan tugasnya dan bahkan taat sampai mati di atas kayu salib. Kasih, dia melakukan semua itu karena kasih. Sampai di sini kita tahu bahwa Allah adalah roh, adalah Allah, perwujudan Allah adalah Allah, metera yang digunakan untuk memeteraikan adalah sifat-sifat Allah yang adalah Allah juga. Dengan demikian, tidak ada satu unsur pun berasal dari luar yang ditambahkan kepadanya. Karena semuanya ini adalah pekerjaan Allah dan Allah itu sendiri. Dari Allah, oleh Allah, dan untuk Allah. Dengan demikian, perwujudan Allah yang dimeteraikan ini disebut Allah sebagai manusia. Ketika Allah sebagai manusia, dia menyebut dirinya sebagai anak manusia. Anak manusia memiliki dua pengertian. Yang pertama, anak manusia adalah Allah sebagai manusia. Dan yang kedua adalah anak manusia adalah manusia. Jika anak manusia adalah manusia, maka hukumnya adalah manusia bukan Allah dan Allah bukan manusia. Keduanya saling menyangkal karena ada dua yang berbeda.
Dan karena inilah doktrin Duinatur Kristus hadir, sayangnya sesat. Dan jika anak manusia adalah Allah sebagai manusia, maka sudah tentu Allah sebagai manusia ini tidak menyangkal Allah adalah roh, dan sebaliknya Allah adalah roh tidak menyangkal Allah sebagai manusia. Sebab hanya ada satu, tiada duanya. Jadi, Allah sebagai manusia ini tidak menyangkal Allah adalah roh, karena Allah sebagai manusia adalah perwujudan daripada Allah adalah roh. Sehingga hanya ada satu oknum, bukan dua oknum. Saya membuat video ini dengan tujuan menemukan doktrin Duinatur Kristus yang baru. Namun yang saya temui saat ini adalah Allah sebagai manusia tidak menyangkal Allah adalah roh, dan Allah adalah roh tidak menyangkal Allah sebagai manusia. Lalu bagaimana mungkin saya dapat merumuskan doktrin Duinatur Kristus yang baru? Seandainya keduanya saling menyangkal, mungkin masuk akal bagi saya untuk membuat rumusan doktrin Duinatur Kristus yang baru. Namun faktanya adalah Allah sebagai manusia tidak menyangkal Allah adalah roh, Allah adalah roh tidak menyangkal Allah sebagai manusia. Demi keadilan, kita menghadirkan inkarnasi untuk menentukan apakah inkarnasi ini memilih anak manusia adalah manusia, ataukah dia memilih anak manusia adalah Allah sebagai manusia. Jika kita memaknai inkarnasi secara lurus-lurus, artinya Allah masuk ke dalam daging. Namun, ada hukum yang berlaku atasnya. Bunyi hukum itu adalah setiap mulut yang menyangkal akan berbalik mengakui, dan bahkan istilah apapun yang digunakan untuk menyangkal akan tunduk dan taat, serta mengikhlaskan dirinya untuk dimaknai secara terbalik. Itu berarti istilah inkarnasi yang adalah Allah masuk ke dalam daging, maka kebalikannya adalah Allah menjadi daging. Nasibnya sama seperti anak Daud dan anak manusia. Jika dimaknai secara lurus-lurus, pengertian anak Daud adalah genetika Daud, dan karena itu anak Daud adalah manusia. Demikian pula anak manusia, jika dimaknai secara lurus-lurus, maka anak manusia adalah manusia. Namun faktanya adalah justru bermakna terbalik, yaitu anak Daud adalah Allah. Demikian pula anak manusia adalah Allah. Dan istilah inkarnasi pun memiliki pemberlakuan yang sama, atau terkena pemaknaan yang sama. Untuk dapat membuktikan itu, mari kita lanjutkan. Inkarnasi artinya Allah masuk ke dalam daging, maka hukum pertama atau syarat pertama yang harus dipenuhi adalah anak manusia adalah manusia. Ya, jika anak manusia bukan manusia, maka dia gagal, karena tidak ada unsur manusia atau tidak ada unsur daging yang ke dalamnya Allah bisa masuk. Ingat, Allah tidak diciptakan. Berarti kalau Allah masuk ke dalam daging, itu berarti dagingnya itu ditambahkan kemudian,
atau belum pernah ada sebelumnya. Ya, kalau jelaskan harus begini. Jika ditambahkan kemudian atau belum pernah ada sebelumnya, maka itu berarti dia harus diciptakan dan harus daging Maria. Jika ia diciptakan dan harus daging Maria, maka sebelumnya harus ada tahap pembuahan sel telur. Namun faktanya adalah tidak ada pembuahan sel telur. Dengan demikian, tidak ada daging yang tercipta. Oleh karena tidak ada daging yang tercipta, maka yang jelas adalah anak manusia bukan manusia. Oleh karena anak manusia bukan manusia, maka inkarnasi dengan makna yang lurus-lurus menjadi gugur. Oleh karena itu, dia harus tunduk dan taat dan mengikhlaskan dirinya untuk dimaknai secara terbalik, selayaknya anak Daud dan juga anak manusia. Sekarang, mari kita renungkan, mengapa anak Daud yang makna sesungguhnya adalah manusia justru bermakna terbalik. Demikian pula anak manusia yang makna aslinya adalah manusia, mengapa justru bermakna terbalik? Karena sebenarnya label manusia adalah merupakan penghujatan terhadap Yesus Kristus. Upaya perendahan terhadap Yesus Kristus. Itu adalah penghinaan terhadap Yesus Kristus. Apakah Anda tidak percaya? Kita akan buktikan sesaat lagi. Jadi di sini, istilah inkarnasi ini bukan berarti anak manusia adalah manusia. Melainkan bahasa manusia yang digunakan oleh manusia untuk menggambarkan Allah sebagai manusia. Iya. Jadi inkarnasi itu nasibnya sama dengan anak manusia dan atau anak Daud. Supaya Anda lebih yakin, mari kita masuk ke dalam pembuktian selanjutnya. Anak Daud memiliki dua pengertian. Pengertian yang pertama adalah anak Daud adalah Allah. Mengapa? Karena anak Daud adalah Tuan Daud dan Tuan Daud adalah Allah. Oleh karena Daud itu manusia, maka dari istilah anak Daud ini turunlah istilah anak manusia. Anak manusia merujuk kepada Tuan Daud karena pengertian anak Daud adalah Tuan Daud. Artinya, anak Daud maupun anak manusia memiliki satu pengertian, yaitu Tuan Daud yang adalah Allah. Dan pengertian dari anak Daud yang kedua adalah ini. Anak Daud adalah genetika Daud. Genetika Daud adalah anak Daud. Jika anak Daud adalah genetika Daud, maka sudah pasti genetika Daud adalah manusia. Anak Daud adalah anak manusia. Dengan demikian, anak manusia adalah manusia. Kedua pengertian ini, salah satunya harus gugur. Tidak boleh dua-duanya benar. Pertanyaannya adalah, pengertian mana yang gugur? Untuk itu, kita menghadirkan hakim di antara keduanya. Ketika Tuhan Yesus Kristus bertanya kepada orang Farisi, apakah pendapatmu tentang Mesias? Anak siapakah dia? Maka orang Farisi itu menjawab, anak Daud. Setelah itu, Tuhan Yesus Kristus menyangkal, bagaimana mungkin? Pertanyaan, pengertian anak Daud yang mana yang terkena status bagaimana mungkin? Apakah anak Daud adalah manusia? Ataukah anak Daud adalah Allah? Manakah yang gugur? Atau manakah yang disangkal? Yang disangkal adalah anak Daud adalah manusia. Atau anak manusia adalah manusia. Itulah yang disangkal. Karena pengertian yang pertama, yaitu anak Daud adalah
Tuan Daud, itu justru diterimanya sebagai kebenaran. Jadi, kalau Yesus Kristus sendiri telah menyangkal bahwa dia adalah manusia, lalu siapa gerangan yang lancang mengatakan Yesus Kristus adalah manusia? Apakah engkau satu di antaranya? Aku sampai di sini. Terima kasih, Tuhan memberkati. Aku mengasihi engkau ya Bapa, terpujilah engkau, di dalam nama Putramu Yesus Kristus, aku berdoa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.